Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di OPD lingkungan Pemkab Kabupaten Cilacap serta Sobat Data BPS Kabupaten Cilacap, siang ini kami akan menyajikan rilis inflasi bulan Juni 2023. Kali ini nanti kita akan menyajikan indikator ekonomi, 3 indikator ekonomi, yaitu inflasi bulan Juni 2023, kemudian dari sektor pariwisata ada 2, yaitu tingkat penghunian kamar TPK bulan Mei 2023 serta rata-rata lama menginap RLM bulan Mei 2023. Seperti kita ketahui, inflasi adalah perubahan indeks harga konsumen bulan Juni dibandingkan dengan harga di bulan sebelumnya, bulan Mei 2023. Ya, kita tahu di bulan Juni ini ada peristiwa penting, diantaranya adalah ada momen Idul Adha 1444 Hijriah. Ada penurunan harga BBM oleh pemerintah di bulan Juni. Kemudian di bulan Juni ini juga Pemkab telah melakukan gerakan pasar murah untuk difokuskan di sembako. Serta di bulan Juni ini masih ada stok-stok gabah hasil panen raya periode Mei-Juni. Itu peristiwa penting yang terjadi di bulan Juni. Secara data kita akan ketahui inflasi di bulan Juni kita sebesar 0,05%. Angka ini jauh turun melandai dibanding periode sebelumnya. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender sebesar 1,47%. Angka inflasi tahun kalender itu dihitung berdasarkan perubahan harga Juni 2023 terhadap Desember 2022. Sedangkan untuk inflasi year to year, inflasi tahun ke tahun itu sebesar 3,22%. Angka ini dihitung berdasarkan perubahan harga di Juni 2023 dibandingkan harga Juni 2022. Angka 3,22% ini masih di bawah target inflasi tahunan secara nasional, di mana targetnya adalah 3% plus minus 1%. Kalau kita lihat secara lebih rinci, inflasi ini dihitung dari 11 kelompok. Sedangkan yang menyumbang inflasi itu ada 6 kelompok pengeluaran. Sedangkan penyumbang deflasi ada sebesar 3 kelompok pengeluaran. Untuk 2 kelompok pengeluaran harganya relatif stabil atau tidak berubah. Inflasi tertinggi ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37%. Kemudian penyedia makanan, minuman atau restoran sebesar 0,18%. Inflasi terendah itu disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04. Kemudian kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,02. Untuk deflasi terbesar itu dari kelompok transportasi, itu sebesar 0,84. Ini sudah bisa diketahui
bahwa di bulan Juni karena adanya penurunan harga BBM ini sangat mempengaruhi penurunan di kelompok transportasi ini. Dan yang stabil adalah di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta dari pendidikan. Ini kita bisa lihat secara rinci andil tingkat inflasi di bulan Juni, tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun. Kita bisa lihat secara umum indeks harga konsumen di bulan Juni 2023 itu sebesar 115,11. Tingkat inflasi seperti di awal kita sampaikan sebesar 0,05. Ya. Untuk tingkat inflasi month to month itu dihitung berdasarkan persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Mei 2023. Kemudian kolom selanjutnya kita bisa melihat tingkat inflasi tahun kalender 2023. Angka ini dihitung dari persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Desember 2022. Atau angka ini lebih dikenal dengan angka inflasi tengah tahun. Inflasi semester 1 tahun 2023 itu sebesar 1,47%. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat tingkat inflasi year to year, ya, tahun ke tahun. Angka ini dihitung berdasarkan persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Juni 2022. Selanjutnya kita bisa melihat 5 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi terbesar di Kota Cilacap di bulan Juni 2023 ini. Kita bisa melihat untuk penyumbang inflasi terbesar itu komoditas daging ayam ras itu sebesar 0,0483, kemudian diikuti udang basah, kemudian diikuti kacang panjang, diikuti bawang putih, telur ayam ras. Sedangkan yang menyumbang deflasi terbesar itu di komoditas bensin. Ya, seperti kita ketahui di bensin di bulan Juni terjadi penurunan harga BBM. Jadi wajar kalau komoditas bensin menyumbang deflasi yang terbesar. Nah, untuk diketahui naiknya daging ayam ras, kenapa menjadi penyumbang inflasi, ini bisa jadi dikarenakan adanya permintaan daging ayam ras. Ya, karena kita tahu di bulan Juni memasuki momen Idul Adha. Ya. Kemudian bisa penyebab lainnya bisa jadi dikarenakan turunnya stok dari peternak ayam ras, ya. Karena seperti hukum pasar bahwa naiknya harga itu karena permintaan naik sedangkan penawaran turun atau stok dari peternak turun. Stok peternak dari turun ini dimungkinkan karena peternak melakukan afkir dini, dan penyebab lainnya adalah harga pakan ternak yang relatif terjadi kenaikan sehingga stok ternak di peternak menjadi lebih sedikit. Nah, ini kita bisa lihat perkembangan tingkat inflasi month to month. Ya. Kita tahu dari bulan Januari sampai Juni ini inflasi kita, tingkat inflasi di Kabupaten Cilacap
cenderung turun melandai. Nah, ini tren yang bagus, kita bisa menahan laju inflasi ya, dari gerakan pasar murah yang dilakukan oleh Pemkab. Ini bisa jadi sudah terlihat hasilnya. Kemudian berikutnya ini adalah perkembangan tingkat inflasi berdasarkan tahun kalender, year to date, atau kita kenal inflasi semester 1 tahun 2003 atau inflasi tengah tahun ya. Ini juga relatif landai pergerakannya dari awal tahun 2023 Januari ke Juni sebesar 1,47. Kemudian kita lihat perkembangan tingkat inflasi tahun ke tahun atau year to on year ya. Kita bisa melihat semenjak Maret itu terjadi penurunan yang relatif stabil ya, penurunan dari 6,80 turun terus sampai Juni menjadi 3,22. Alhamdulillah kita bisa menjaga inflasi kita masih di bawah target inflasi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia serta Sobat Data BPS Kabupaten Statistik yang kami banggakan, kita selanjutnya bisa melihat perbandingan inflasi Juni 2023 antar kota di Jawa Tengah ya. Secara provinsi di Jawa Tengah di bulan Juni terjadi inflasi sebesar 0,03%. Ini disumbangkan oleh 6 kabupaten kota di Jawa Tengah ya. Kita tahu kabupaten kota inflasi yang ada di Jawa Tengah ada 6 ya. Yang menyumbang inflasi tertinggi itu adalah kota Surakarta ya, yang dimana inflasinya sebesar 0,09%. Diikuti kota Cilacap, kota Tegal, kota Semarang, dan kota Purwokerto. Sedangkan inflasi terendah itu ada di kota Kudus yang hanya sebesar 0,01% ya. Itu bisa kita lihat di sebelah kanan sebaran inflasi kalender maupun inflasi year to year untuk 6 kabupaten kota. Selengkapnya materi presentasi ini nanti bisa diunduh di website kami di cilacapkap.bbs.go.id. Tidak lupa nanti juga bahan rilis ini juga kita akan sampaikan di medsos kami, baik di Instagram maupun di Facebook kami. Selanjutnya akan kami sampaikan indikator dari sektor pariwisata, yaitu terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel TPK untuk hotel bintang bulan Mei 2023. TPK itu adalah jumlah kamar yang telah disewakan atau dihuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel tersebut. Ya. TPK ini yang kita rilis adalah TPK untuk hotel berbintang, di mana di Kabupaten Cilacap itu ada sebanyak 13 hotel berbintang. Indikator ini bisa jadi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja
perekonomian di Kabupaten Cilacap, paling tidak di sisi penyedia akomodasi atau hotel pada periode bulan Juni 2023 ini. Kita bisa melihat perkembangan TPK hotel bintang di Kabupaten Cilacap Januari sampai dengan Mei 2023. Nah, terlihat dari Januari itu TPK mempunyai kecenderungan mengalami kenaikan. Dari awal tahun sebesar 34, di bulan Juni ini sebesar 49,99%. Itu menandakan indikasi yang baik terkait kinerja perekonomian paling tidak di sektor penyedia akomodasi atau hotel. Angka 49,99 ini mempunyai arti bahwa rata-rata jumlah kamar yang dipakai setiap malam pada seluruh hotel bintang di Kabupaten Cilacap selama bulan Mei tahun 2023 ini adalah sebesar 49,99% atau separuh dari jumlah kamar tersedia itu telah dihuni, digunakan. Nah, ini selanjutnya kita juga bisa melihat TPK yang kita jejerkan mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2023 ini juga memiliki kecenderungan naik, tren yang naik. Nah, ini bagus sekali karena kita tahu di 2021 kita mengalami pandemi COVID, terus berjalannya waktu 2022, 2023, perekonomian kita telah menggeliat, menggeliat bagus dengan ditandai dengan naiknya nilai TPK yang mencapai hampir 50%. Apabila kita lihat TPK berdasarkan klasifikasi hotel, ini terbesar memang kenaikan ada di hotel bintang 3 ke atas, bintang 3 dan bintang 4 ini sebanyak 6 hotel di Kabupaten Cilacap. Nah, itu sebesar 57,30%. Yang terendah itu ada di bintang 1 sebesar 23,12%. Secara umum tadi kita TPK-nya untuk hotel berbintang di 13 hotel tersebut itu hampir 50% atau separuh dari kamar yang tersedia itu telah digunakan. Kemudian ini kita lihat lagi TPK untuk hotel berbintang, secara month-to-month itu sebesar 12,47 poin, sedangkan year on year-nya sebesar 14,98%. Ini sudah bagus, ini terjadi perkembangan kenaikan dari bintang 1 baik di hotel bintang 1, bintang 2 maupun bintang 3. Ini sudah bagus terjadi kenaikan dari sisi TPK-nya. Bapak Ibu yang berbahagia serta sobat data BPS Kabupaten Cilacap yang kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan rata-rata lama menginap atau RLM. Ini adalah indikator yang menunjukkan banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang.
Ini nanti satuannya adalah malam ya. Nah, tadi TPK satuannya adalah kamar hotel. Ya. Kita bisa melihat perkembangan rata-rata lama menginap hotel bintang dari Januari 2021 sampai dengan Mei 2023. Ya. Ini sama trennya juga bisa dikatakan mengalami kenaikan RLM, ya, di mana terjadi peningkatan 0,04 malam dari 1,48 malam di bulan April ke bulan Mei sebesar 1,52 ya. Secara rata-rata ya ini ya. Secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,04 malam. Ini sudah merupakan indikasi yang baik ya, dari sisi kinerja penyedia akomodasi perhotelan. Apabila kita lihat rata-rata lama menginap hotel bintang berdasarkan klasifikasinya, peningkatan terbesar RLM itu terjadi di bintang 2. Terjadi di bintang 2 di mana bulan Mei ini sebesar 1,77 malam ya, dibandingkan yang sebelumnya hanya sebesar 1,35 malam ya. Ini juga sama ya. Meskipun di hotel bintang 1 maupun bintang 3+ ini secara rata-rata lama menginapnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan bintang 2. Tapi secara umum RLM di hotel bintang di Kabupaten Cilacap tetap mengalami kenaikan baik secara month-to-month maupun year on year ya. Month-to-month-nya itu Mei 2023 dibandingkan April itu sebesar 0,04 poin, sedangkan secara year on year Mei 2023 dibandingkan Mei 2022 itu sebesar 0,19 ya. Ini udah bagus ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian serta Sobat Data BPS Kabupaten Cilacap, indikator ekonomi, inflasi dan sektor pariwisata yang kita sajikan siang ini telah tersampaikan sedemikian rupa. Selanjutnya kami mengingatkan pada kita semua bahwa BPS secara serentak selama bulan Juni dan Juli 2023 ini memiliki kegiatan besar, yaitu Sensus Pertanian 2023 dengan mengangkat tema mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan demikian mohon partisipasinya semuanya, Bapak Ibu, OPD maupun masyarakat secara umum di Kabupaten Cilacap untuk ikut menyukseskan Sensus Pertanian 2023. Karena dengan berhasilnya Sensus 2023 nanti kebijakan yang terkait sektor pertanian harapannya bisa diambil tepat sasaran. Ya. Sensus pertanian ini ada 7 subsektor. Ya. Subsektor pertama adalah tanaman pangan. Subsektor kedua adalah hortikultura. Subsektor ketiga perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.
Sedangkan yang menjadi objek dari sensus pertanian itu ada UTP, yaitu usaha pertanian perorangan, di mana UTP ini adalah didekati jumlah pengelolanya yang ada di rumah tangga pertanian. Selain unit rumah tangga pertanian, juga kita akan mendata unit pertanian yang berbasis perusahaan besar. Nah, di sini ada PTPN atau perusahaan lain yang berbadan hukum. Apabila memiliki usaha di sektor pertanian, itu nanti juga akan kita data. Kemudian selain itu, unit yang menjadi target kita adalah unit pertanian lainnya. Misalkan ada pondok pesantren atau yayasan yang memiliki usaha di sektor pertanian, itu juga akan kita data di sensus pertanian kali ini. Dan sensus pertanian ini karena serentak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.